Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sharing and Growing Together. Belajar, sharing, dan berkembang dan maju bersama sebagaimana moto Ikatan Guru Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau bagaimana cara menggunakan Padlet dari sejak membuat sampai mengorganising Padlet dalam kegiatan pembelajaran dan bagaimana Padlet ini digunakan dalam kegiatan belajar. Baik, saya akan share bahan ini dulu. Iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi Padlet adalah sebuah platform yang bisa sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi Padlet itu adalah sebuah platform di mana kita bisa mengumpulkan kerja, pekerjaan, hasil belajar, atau bisa juga dibuat seperti portofolio lah untuk mengumpulkan karya-karya siswa, tugas-tugas siswa dalam sebuah halaman yang tersimpan dalam cloud gitu. Jadi Padlet is a simple e-learning for driving teacher student. Jadi Padlet ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan sharing dan mengumpulkan tugas-tugas siswa yang nantinya bisa dikoreksi, dipelajari, kemudian di download oleh guru, dan guru bisa membagi materi, kemudian siswa bisa mendownload materinya dan juga bisa memberikan komentar dan sebagainya. Jadi Padlet ini adalah sebagai wadah untuk saling berbagi informasi. Guru bisa memberikan tugas, guru bisa memberikan materi, link video dan lain-lain, dan siswa bisa membaca, menonton, mengutip dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran saya kira ini cukup menarik, cukup bagus untuk bisa sangat membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi padahal adalah aplikasi daring gratis yang paling tepat difungsikan sebagai papan tulis daring. Jadi kalau misalnya ini kayak papan tulis, tapi papan tulis online gitu, papan tulis yang dikemas secara digital, yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mengirim catatan pada halaman yang selanjutnya diposting oleh guru, oleh siswa dapat berisi tautan, video, gambar, file, dokumen dan sebagainya. Oke, jadi untuk bisa masuk ke Padlet ini, jadi kita bisa download di aplikasi di Play Store, tulis saja Padlet gitu, Padlet iOS atau iPhone atau di Play Store. Kalau yang menggunakan PC, jadi tulis saja ini padlet.com di browsernya, http padlet.com. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada sign up dan login. Jadi kalau misalnya yang sudah punya akun tinggal login, bagi yang baru berarti tinggal sign up dulu, daftar. Dengan pastikan Bapak Ibu para siswa mahasiswa memiliki akun email,
melalui email karena nanti akan masuk ke platform ini menggunakan email. Dan saya sarankan menggunakan akun bawaan Google yaitu Gmail. Oke, jadi nanti kalau misalnya sudah masuk ke padlet.com, nanti Anda bisa sign up menggunakan Google, sign up pakai Microsoft, atau sign up in Apple. Atau bisa ditulis di sini. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke sebuah template atau halaman yang di dalamnya, misalnya ini karena saya sudah login, Hi Yasman says the cat. Jadi dia menyapa saya, kemudian make a Padlet. Kalau kita sebagai guru dosen berarti kita membuat Padletnya. Kalau misalnya kita ingin bergabung sama ruang atau papan tulis guru kita, dosen kita, maka kita nanti minta link kepada guru atau dosen, kemudian kita masuk ke join a Padlet, masukkan kode itu, dan secara otomatis kita akan bisa bergabung pada sebuah papan atau ruangan atau halaman yang sudah disiapkan oleh guru. Oke, untuk lebih praktisnya saya akan mencoba untuk praktik langsung secara live. Ya. Jadi saya akan mencoba mempraktikkan secara langsung tentang bagaimana memulai bekerja menggunakan Padlet. Oke, bentar. Oke, wait. Baik, jadi tinggal kita tulis di laman itu adalah kita tulis Padlet gitu ya. Jadi setelah kita ya oke, ini saya sudah login, jadi saya mau sign out dulu, log out dulu. Jadi kalau misalnya kita belum punya akun, Bapak Ibu belum punya akun, jadi ini saya tulis Padlet ya, muncul seperti ini secara langsung ya, saya sampaikan praktik langsung. Oke, sign up, klik sign up. Nah, ini muncul begini. Yang tadi saya udah sampaikan bisa sign up mulai Google atau Microsoft, Apple, atau bisa tulis email password. Untuk memudahkan saya sarankan menggunakan sign up with Google kalau Anda punya email Gmail. Kemudian pilih salah satu email yang aktif. Oke. Misalnya saya pakai email ini. Karena saya sudah daftar. Oke. Maka saya sudah punya tampilan begini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian Hi Jasman Shah, how you are having a magically day gitu. Ada apa? Ada di sini ada beberapa page, make a Padlet, ada join, gallery, upgrade. Upgrade ini untuk nanti kalau naik kelas ya. Ini kan yang gratis, kalau mau berbayar dengan fitur yang lebih maka di upgrade. Oke, kita akan coba untuk make a Padlet. Jadi kalau misalnya kita membuat Padlet atau papan digital gitu, kira-kira bahasanya papan digital kayak mading gitu, dimana karya-karya siswa nanti bisa nempel di situ. Kita buat make. Nah, langsung muncul begini. Jadi tinggal kita pilih nanti bentuknya seperti apa atau tampilannya akan seperti apa, tinggal kita pilih ya. Misalnya kita pilih ini, oke, select.
Oke, nah kita sudah punya laman, tinggal kita buat judulnya. Misalnya judulnya apa gitu. Contoh kalau misalnya kita mau buat judulnya adalah refleksi pembelajaran atau introduction misalnya ya. Kalau pembelajaran bahasa introduction, perkenalan. Oke, judulnya introduction atau self introduction, perkenalan diri. Kemudian kita buat deskripsinya, kira-kira apa deskripsinya, misalnya share your writing about yourself. Plus foto misalnya. Oke, kemudian di bawahnya ini ada icon. Kalau misalnya kita mau menggunakan icon boleh ya. Ini banyak pilihannya iconnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kita pilih misalnya. Oke, kemudian addressnya. Jadi addressnya ini bisa kita ubah supaya mudah diingat. Misalnya kita ganti menjadi introduction. Oke, jadi nanti secara otomatis setelah laman Padlet kita ujungnya ada kata introduction di situ. Kemudian wallpapernya kita bisa atur ya, misalnya mau pakai gambar, tinggal memilih gambar yang kita suka. Ya pilihannya misalnya ini, oke, atau ini bisa tergantung ya, tergantung dari kebutuhan. Atau misalnya bisa pakai gradients ya seperti ini, atau bisa solid colors, atau bisa juga texture ya seperti ini. Jadi kembali kepada hobi dan kesukaan. Colornya bisa kita color scheme-nya ya, adik-adik color scheme-nya bisa kita sesuaikan. Kemudian font-nya juga bisa kita ganti ya. Ini font-nya coba bisa berubah font-nya di sini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian display author name above the post, apakah ingin memperlihatkan nama penulisnya, berarti kita centang, kita tarik ke kanan. New position, new post position, posisi postingan pertama mau di awal atau di akhir, tinggal kita pilih. Allow viewers to comment on post, apakah audien diizinkan untuk memberikan komentar, tinggal kita, kalau iya berarti tinggal kita tarik ke kanan, kalau enggak berarti tetap di sini. Kemudian reaction-nya, reaksi atau reaksi kita, apakah kita mau pakai like, bold, star, grade dan sebagainya. Oke, atau misalnya like misalnya. Oke, kita pakai like. Kemudian require a moderator to approve, tidak usah membutuhkan moderator untuk approve. Filter, replace bad words with nice emojis. Kalau misalnya ganti dengan nice emoji boleh. Nah, kalau udah selesai kayak gitu ya, kita tinggal next. Selesai dan kita start posting. Oke, maka kita sudah ada papan digital di sini atau money. Misalnya saya tulis di sini kita bisa cantumkan nama atau tergantung kita mau bikin apa di sini boleh.
ya, mau nama, mau apa saja. Kemudian kalau misalnya di sini kita mau share apa, misalnya kita mau upload tugas atau kita mau upload materi ya, bisa kita klik. Ya, kita klik ke situ, kemudian kita cari file yang kita akan bagikan kepada siswa kita. Oke, misalnya di sini saya. Oke. Kita share file. Nanti siswa kita itu bisa melihat bahan ini, mereka bisa download, mereka bisa baca dan sebagainya. Oke, kemudian bagaimana caranya supaya siswa kita juga nanti bisa melihat page ini, melihat majalah atau mading ini, papan digital ini. Nah, kita bisa lihat ke sini, ada di ujungnya ada remake, ada share. Kita tinggal klik share. Nah, tinggal kita nanti memilih, nah ini dulu. Kalau misalnya kita mau add members, kita boleh tambahkan members. Kalau misalnya kita udah ada members yang sebelumnya, kita bisa pilihkan di sini. Misalnya Muhammad gitu ya. Kalau misalnya udah ada. Kalau misalnya belum, berarti ya lewat saja. Oke, misalnya. Nah, di sini Ahmad ini mau bisa apa nih? Apakah bisa membaca saja atau can view post saja, bisa membaca, can view and add post, cannot edit, bisa melihat dan menambahkan. Kalau ini can view and add post, edit and approve other posts, bisa juga menambahkan, mengedit dan sebagainya. Jadi ini can administer, can view and edit and approve other posts, modify and delete Padlet, invite collaborators. Jadi apakah ini kita akan bisa jadikan untuk bisa menghapus juga sebagai administrator misalnya. Jadi kalau misalnya untuk siswa kita pilih ini misalnya. Oke, can write. Oke, nah, kemudian kita save misalnya. Oke, kita back lagi. Jadi kalau misalnya kita mau share linknya, yang kita mau share yang mana gitu. Oke, ini tadi juga ini harus diubah. Bentar. Ini change privacy ya. Kita juga harus mengganti apakah laman kita ini privacy atau public. Public. Kalau public artinya let whole world see this public. Jadi seluruh dunia bisa akses kita. Kalau misalnya private, keep Padlet hidden from the public even if someone managed to get it. Walaupun Anda atau misalnya keep the Padlet hidden from private, you choose to share it with someone, they should require password. Bisa pakai secret. Keep the Padlet from the public if I choose to share it. Nah, kalau misalnya kita public saja, misalnya umum. Jadi ini pilihan-pilihannya nanti apakah privat, pakai password atau secret, itu bisa ke situ ya. Oke. Public sudah ada, berarti ini untuk public. Kemudian bisa share-nya ya, bisa di-share ke email, bisa pakai Facebook, bisa Twitter, bisa di Google Classroom, bisa ya kita misalnya QR code-nya bisa kita share, ini yang kita share nanti ke anak-anak kita ya, atau misalnya bisa dengan link ini, linknya kita berikan kepada siswa kita, kemudian siswa yang sudah masuk nanti memasukkan kode tadi. Bagaimana caranya? Nah, oke. Kita coba klik ini. Kemudian seandainya saya berubah posisi sekarang sebagai siswa. Saya masukkan di sini lagi Padlet. Oke, saya keluar dulu dari sini karena tadi udah masuk.
Oke, saya mau masuk sebagai siswa, maka saya tetap mulai dari sini, kemudian login gitu ya. Login saya misalnya menggunakan email yang lain. Misalnya saya pakai email ini. Oke, saya sudah masuk ke sini. Ini kemudian saya join. Ini kan posisinya sebagai siswa. Saya join atau masih saya join. Nah, di sini pas Padlet URL. Masukkan Padlet URL-nya. Klik di situ. Tadi kan padlet.com JS142 introduction gitu ya. JS142 introduction, kemudian submit. Oke, begitu submit, maka saya sudah automatically bisa membagi, bisa membaca apa yang tadi diposting oleh laman, katakanlah oleh guru atau dosen saya. Kemudian saya bisa juga untuk memposting sesuatu yang mungkin diperlukan. Ini kan misalnya saya sebagai siswa ini kan sudah ini postingan tadi. Saya sebagai siswa bisa download postingan ini. Oke. Bisa download postingan yang tadi. Kemudian saya ingin menambahkan, misalnya ini kan saya ingin menambahkan tugas saya atau saya ingin menulis sesuatu. Hi there. Assalamualaikum. Oke, kemudian saya ingin membagikan video. Ini link bisa ini ya, kita klik mau upload apa, upload video, upload foto, mau bagikan link dari Google, dari website, dari foto, snap kamera, suara, lokasi, gambar, screen, record your screen. Ini kita bisa pilih ya. Misalnya saya sudah mengerjakan tugas misalnya, oke. Kemudian katakanlah saya sudah membuat tugas video YouTube, ya, kemudian saya bisa membagikan. Ini contohnya. Oke, saya sudah membuat video YouTube, kemudian saya pilih salah satu linknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aja. Ketemu lagi dengan saya. Oke, mana tadi? Oke, bentar. Sini. Oke. Jadi saya tinggal memasukkan link YouTube yang tadi. Ya. Saya save. Maka nanti video YouTube saya sudah saya share di papan itu. Ya. Kemudian nanti oleh guru bisa menonton. Kemudian sama yang lain juga bisa. Dalam satu page ini bisa puluhan, 20, 30 nanti full di sini dengan tugas-tugas siswa. Tugasnya bisa dalam bentuk writing, bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk segala macam bisa di-share dan kemudian guru dengan mudah atau dosen dengan mudah untuk menerima tugas-tugas siswa, mempelajari, memberikan penilaian melalui laman ini. Dan saya kira itu ya cukup sederhana cara praktis bagaimana membuat akun sampai kemudian bergabung dengan menggunakan Padlet ya. Saya kira ini cukup menarik dan cukup bagus.
dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, apalagi saat ini yang sedang diprogramkan belajar dari rumah. Jadi ketimbang siswa kan biasanya kita mensuruh mengumpulkan tugas melalui kertas, suruh ngirim ke WA, pakai dipoto kirim ke WA, coba lumayan repot juga ya kalau harus ke WA, karena kalau menyimpan di WA itu pastinya menghabiskan ruang gitu ya, menghabiskan ruang space internal memori dan sebagainya, sehingga ya handphone kita menjadi lamban karena penuh dengan kiriman-kiriman yang, dan tugas-tugas siswa di sini akan tersimpan secara online dan kapanpun bisa kita buka gitu. Nah, ini kan tujuannya tadi misalnya introduction, jadi siswa disuruh menulis atau praktik tentang perkenalan, kemudian di-share di sini, bisa pakai suara, bisa video dan sebagainya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya manfaat, silahkan di like dan subscribe. Kalau misalnya mau berikan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ya informasi sederhana ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang ingin belajar teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Akhir kata, saya Jasman Syah mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menonton dan pada akhirnya memberikan komentar, atau mudah-mudahan bisa memberikan like atau share video ini jika merasa perlu untuk dibagikan ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq wal hadi ila syabir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.